Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syawwalan rahmatan wa mubarakan, syafa'atan wa karamatan 'idan wa sa'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كريما كثيرا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقدحم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على هذه النعم بالقبول المقبول بتمام كل سور ومأمون بجاه الرسول بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولتلاميذنا ولجماعتنا ولمن اجتمعنا بسبب في هذا المجلس شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم على هذا الكتاب دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار. الشيخ عبد الرحيم أحمد القاضي نفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره في الدارين.
syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena siang, sore hari, pagi hari ini sampai semuanya disebut. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keberkahan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam, juga nikmat hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian bisa melaksanakan terus kegiatan ta'lim kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semua menambahkan rahmah berkah Allah pada kita semuanya. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena tidak ada syafaat nanti pada hari kiamat kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kepada umat-umat terbaiknya. Pagi hari yang berbahagia ini, sebagaimana ta'lim rutin kita setiap 1 bulan sekali pada pekan terakhir di Yaumil Ahad, kita akan membahas kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikrin Nari wal Jannah, yang sampai saat ini sudah masuki al-babut tasi wal 20 fi dzikri qurbil jannah, pada bab yang ke-29 yang menjelaskan dan menuturkan tentang dekatnya syurga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan bulan Syawal ini baru pertama kali saya berjumpa. Oleh karena itu tetap ja'alanallah wa iyyakum minal a'idinal faizin kulla amin wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita dipertemukan terus pada tahun-tahun mendatang dengan bulan Ramadan dan Syawal yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi wal 20 fi dzikri qurbil jannah, utawi iki kubat kang kaping 29 ing dalam nerangaken para ke surga. Qala ndaw ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, wa uzlifatil jannah lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawin. Wa fil akhbar idza kana lan tatkalani ana apa yaumul qiyamati, dina kiamat, yaqul ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, qarib markna sapa sira al jannata ing swarga lil muttaqina kade wong kang butuh takwa kabeh. Wa baris lan mertelaken sapa sira malaikat Jibril al jahima ing neraka jahanam lil ghawin kade wong kang butuh sesat kabeh. Fatasiru maka dadi apa al jannatu jannah swarga ila yaminil arsy tumeka maring tengene arsy, wal jahim dan neraka jahanam iku ila yasa, wal jahim dan utan neraka jahim iku ila yasaril arsy maring kiwene arsy. Thumma yumadu maka karika den dawaaken apa as-siratu jembatan siratul mustaqim alan nari ing atas neraka. Yansibulan disiakan apa al-mizanu, dipajang apa al-mizanu timbangan. Thumma yaqulu maka karin dawu ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, aina safi Adam wa aina khalil Ibrahim wa aina karim Musa wa aina ruhi Isa wa aina habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qifu podo ngamamaraka pada ngadeka sapa sira kabeh an yaminil mizan saking tengene timbangan.
ngalap barokah supaya barokah guru-guru juga tercurah pada kita semuanya. Bab yang ke-29 menjelaskan tentang dekatnya syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannah lil muttaqin wa uzlifatil jahim lil ghawin. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah menyiapkan syurga bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yang menjalankan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ay haqqa jihadih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan dan sebenar-benarnya ketakutan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketakutannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam selalu saja terdengar suara tangisan dari tempat-tempat salat dan rumah mereka, ketakutan karena khauf minallah, ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takutnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat yang ia lakukan, bahkan atas perbuatan masa lalunya di masa jahiliyah. Maka tangisan Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini membuat legokan di pipinya karena banyak menangis. Kita nangis nggak legok-legok pipi kita sama air mata, berarti tangisannya belum banyak. Ibnu Hajar seorang ulama, beliau diberikan nama Ibnu Hajar ketika ia memperhatikan sebuah batu yang keras dicucurkan air pancoran. Batu yang keras ketika kena air, maka batu itu menjadi legok karena hantaman air yang terus-menerus dan tidak berhenti. Batu yang keras, air yang lembut bisa melegokkan batu. Maka itulah yang menyebabkan Ibnu Hajar ketika ia belajar bertahun-tahun, ia merasa tidak mendapatkan ilmu yang banyak berbanding dengan kawan-kawannya yang sudah menjadi ulama lebih dahulu, menjadi orang-orang besar, orang alim lebih dahulu. Ia merasa bahwa apa yang terjadi dengan diri saya. Maka ketika ia perhatikan batu tersebut, kemudian ia berpikir, kalau batu saja, benda yang keras kena air terus menerus, maka batu itu bisa menjadi legok. Bagaimana ketika Allah menciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang kesempurnaan manusia Allah berikan akalnya. Balik lagi ke pondok, belajar lebih tekun lagi, bahkan kemudian Allah memberikan kemuliaan ilmu, ya, diberikan kemuliaan ilmu dan menjadikan orang yang alim. Subhanallah. Maka demikian juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tangisan yang tidak berhenti karena takut kepada Allah, membuat ketika beliau meninggal dunia, dilihatlah bekas jalan air mata di pipinya. Subhanallah. Saya juga nggak bisa ngebayangin gimana nangisnya itu, gimana nangisnya. Dalam waktu yang bersamaan kemudian Rasul juga mendengar suara Sayyidina Utsman bin Affan yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena mereka memahami hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah berikan syurga dengan segala kemuliaannya. Dan mereka paham bahwa tidak ada satupun yang dapat menebak kapan waktu kematian ini terjadi. Kemarin saya baru saja ngobrol kemarin pagi, seorang bercerita kepada saya. Dia cerita bahwa ada satu keluarga besar berangkat umroh.
ketika Ramadan. Begitu sampai di Mekah, rombongan yang lain pengen berangkat ke Madinah. Ini ibunya yang sudah sepuh bilang, ibu gak mau berangkat ke Madinah, ibu pengen pulang aja. Kan bingung, udah di Mekah gak mau, pengennya pulang. Kalau Pak Kas sudah di Mekah gak pengen pulang-pulang deh. Udah pulang aja pengen balik lagi. Ini udah di Mekah nggak ingin lanjut ke Madinah, saya pengen pulang. Pokoknya pulang sekarang juga. Bingung, anak-anaknya bingung. Ini kok pokoknya pengen pulang. Akhirnya rombongan lain berangkat ke Mekah. Ibu ini pulang diantar oleh menantunya. Baru sampai rumah, duduk sebentar. Sampai rumahnya duduk sebentar. Sebentar aja duduk. Kata ceritanya, duduk sebentar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak sampai 5 menit sampai rumah, duduk sebentar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya pengen meninggal di rumah. Subhanallah. Enggak ada yang tahu. Itulah kematian. Kenapa bagi para salafus saleh, mereka tidak pernah ingin menyia-nyiakan waktunya untuk taqarrub ila Allah, melakukan muahadah, musyahadah, muraqabah, muaqabah atas apa yang telah Allah berikan dari segala kenikmatan-kenikmatannya. Bagaimana pertobatannya Mus'ab bin Umair, bagaimana pertobatannya Ibrahim bin Adham, bagaimana pertobatannya Malik bin Dinar dan para salafus saleh. Kenapa? Karena ia mengambil jalan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan, tampakkan neraka jahanam lil ghawin, bagi mereka orang-orang yang sesat, bagi mereka orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah memberikan 2 gambaran kehidupan kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ada jalan cuma 2 doang belokannya, cuma belok kanan atau belok kiri doang. Kita mau belok kanan apa belok kiri? Belok kanan insyaallah ashabul yamin, belok kiri ashabus shimal. Nah, pilihannya bagaimana keteguhan hati kita menjaga nikmat hidayah. Karena itu bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika setiap kali salat kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nikmat, karena hidayah tidak bisa diwariskan oleh setiap orang yang beriman sekalipun. Seorang ayah yang beriman, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada anak dan keturunannya. Seorang anak yang beriman sekalipun, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada ayah dan kedua orang tuanya. Seorang keponakan yang beriman, dia juga tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, dan paman pun tidak bisa memberikan hidayah kepada keponakannya. Kenapa? Karena hidayah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu adalah nikmat termahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil khabari idza kana yaumul qiyamah yaqulullah ta'ala ya Jibril qarribil jannah lil muttaqin wa barzil jahim lil ghawin. Wahai malaikat Jibril, ketika datang hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat Jibril, dekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa
wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaq. Dikatakan wahai Jibril, deketin surga, surga deketin kepada orang-orang yang bertakwa, agar orang-orang bertakwa mendapatkan janji yang telah Allah berikan dan diperlihatkan bagaimana dekatnya surga, sehingga mereka bisa merasakan aroma dan harap-harapan ar-raja atas apa yang diupayakan dalam kehidupan di dunia. Wabarzil jahim lil ghawin, tampakin itu neraka pada mereka yang jauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini baru terasa ketika ajal datang menjemput kita, bagaimana kita berteriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau tunda ajalku sebentar saja, jangan dulu kau cabut nyawaku sebentar saja, ila ajalin qarib, sebentar aja, dikit lagi dah. Kalau malaikat pengen nyabut nyawa kita di waktu subuh, minta dah, ntar aja jam 7 dah, jam 7 deh, dan nunggu matahari terbit dulu. Kenapa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Harta yang aku miliki akan aku sedekahkan, karena aku tidak ingin bertanggung jawab banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang persoalan harta. Meskipun dalam Islam sudah diajarkan bagaimana tata kelola harta dan bagaimana harta ini akan menjadikan senjata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi menjadi beban tapi menjadi penyelamat dalam hidup kehidupan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta orang Basnas, pengurus Basnas bilang ada zakat, infak, sedekah dan wakaf, gitu aja. Ini kan orang Basnas, orang Basnas cerita begini demen nih. Ini nggak perlu edukasi lagi udah. Ada tata kelola harta yang menjadi penyelamat umat manusia dari harta yang dia miliki, harta yang ia bawa mati, harta yang tidak ditinggalkan di dunia, yang tercatat di dunia harta zahir yang masih tercatat, tapi sesungguhnya harta yang dia keluarkan di jalan Allah, apakah karena kewajiban atas zakat hartanya atau karena keikhlasan dan ketulusan atas infak, sedekah dan wakafnya, itu yang akan menyelamatkan kehidupan dan sampai kapanpun. Maka yang pertama kali diminta kalau dikasih waktu sebentar, gak pengen haji, gak pengen umroh, ya Allah tunggu sebentar waktu saya pengen haji, gak bisa, sudah terlambat. Kemarin Allah kasih hartamu banyak sampai istitoah, kenapa engkau tidak pergi haji? Karena pergi haji juga bukan karena kemampuan yang banyak dari hartanya. Ada orang yang cukup dan sangat cukup, ketika diajak, ditawarkan, saya belum pantas, saya takut, entar nunggu setahun lagi. Emang kita yakin setahun lagi Allah akan masih berikan nikmat kehidupan kepada kita? Tetapi sungguhnya itulah datang dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mereka yang tidak punya kemampuan menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji. Itulah hidayah yang Allah berikan. Karena itu kita doakan tadi ada jamaah kita yang akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang beribadah, melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas harta yang tertunai dan keberkahan dari harta yang tersisa. Allah sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimudahkan perjalanannya, dikuatkan ibadahnya, dan Allah memberikan jawaban labbaika wa sa'daika zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu mardud. Karena pada saat panggilan haji, jawaban atas haji itu Allah jawab ketika seseorang dia berniat labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan, saat itu labbaika wa sa'daika,
zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu mardud. Tapi ada juga Allah memberikan jawaban, la labbaika wa la sa'daika, la labbaika wa la sa'daika, zaduka haram wa rahilatuka haram wa hajjuka mardud ghairu maqbul. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita doakan jamaah kita, warga kita, masyarakat kita yang seluruh kaum muslimin yang berangkat haji pada tahun ini, kita hanya mengharapkan doanya. Kalau kita mendoakan, sejati doa itu buat kita juga. Wa iyyaka, kata malaikat Jibril, wa iyyaka, dan untukmu juga itu doa. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Fatasirul jannah ila yaminil arsh wal jahim ila yasaril arsh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, deketin surga kepada mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa, tampakkan neraka pada mereka hamba-hamba Allah yang tidak mendengarkan panggilan Allah, punya mata enggak mau melihat, punya kuping enggak mau dengar, punya hati enggak mau berfikir, punya ilmu enggak diamalin. Maka surga kemudian berada di sebelah kanan arsy dan neraka berada di sebelah kiri arsy. Dan dipanjangkanlah jembatan Shiratal Mustaqim di atas nerakanya, dipasang tuh, dan dipasang al-mizan, timbangan. Kalau saat ini kita diberikan nikmat hidayah, kita pengen berebut nih, berebut mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Saat ini kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka syahid, yang gugur itu syahid. Mereka membela tanah airnya, mempertahankan tanah airnya, dan juga mereka menjaga marwah agamanya. Dan setiap orang yang mati syahid, dia akan memberikan syafaat kepada orang yang hidup dan mereka yang paling dekat di hatinya. Kita jauh dengan orang Palestina, jauh. Negeri kita jauh dengan Palestina. Tapi iman dan hati kita kalau dekat, mereka akan dekat dengan kita. Dan kita cuma berharap nanti ketika kita punya empati, peduli, kepedulian, bersimpati dengan apa yang mereka rasakan dari penderitaannya. Bayangin kalau mereka makan, anak kecil makan rumput, rumput kering dimakan, mau tidak mau. Habis tempat tinggal mereka, habis tempat berenang mereka, habis keluarga mereka. Yang Allah sisakan adalah tinggal menunggu waktu kapan giliran mereka. Kemudian ada terbetik di hati kita empati, peduli. Tidak harus kita bertempur langsung di medan pertempuran menghadapi serangan-serangan rudal Israel, tetapi ada empati di hati kita. Maka kita hanya berharap satu waktu ketika nanti di padang mahsyar para syuhada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikan syafaat kepada si fulan, berikan syafaat kepada fulan, karena ketika itu mereka memperhatikan diriku dan saudara-saudaraku di Palestina. Subhanallah. Ini jalan untuk gharibil jannah, mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak jalan yang Allah siapkan buat kita semuanya. Begitu udah dipasang jembatan Shiratal Mustaqim, udah dipasang mizan, udah dipasang jembatan Shiratal Mustaqim, sudah dipanjangkan alan nar, di atas neraka, seperti pada bab-bab sebelumnya yang sudah saya jabarkan. Tajamnya lebih tajam daripada pedang, yang tipisnya lebih tipis daripada rambut dibelah 7, sampai istilah seperti itu. Yang dekatnya matahari lebih dekat sejengkal daripada tangan kita. Saat itu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Kita bahkan nggak tahu jalan takwa mana yang Allah jadikan sebagai ayyukum ahsanu amal. Kita nggak tahu nih ibadah apa yang Allah anggap terbaik. Perintahnya berbuat baik saja, berbuat baik saja, karena Allah pasti akan melihat sekecil apapun kebaikan dan keburukan kita akan mendapatkan ganjaran pahala dan dosa. Kemudian Allah berkata, aina Sofi wa aina Khalili. Sofi Adam, di mana orang-orang yang bersih? Wa aina Khalili Ibrahim, di mana daripada kekasihku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dikatakan menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim dengan keturunannya Nabi Allah Ishaq alaihi salam, dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini melahirkan keturunan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ishaq melahirkan banyak keturunan-keturunan para nabi. Nabi Allah Ibrahim ke atasnya juga kakek buyutnya adalah Nabi Allah Nuh. Ibrahim bin Taruh bin Saru bin Ra'au bin Falik bin Ibir bin Syalik bin Arfakhsyad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Jadi sektor Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nuh bin Lamik bin Nisbi Syak bin Idris alaihissalam. Jadi Nabi Nuh cucunya Nabi Idris. Nabi Idris juga dikatakan An-Nuh namanya. Idris bin Yarid bin Mihlal bin Qanain bin Anusha bin Syid bin Adam alaihis salam. Aina Khalil Ibrahim, di mana kekasihku Nabi Ibrahim? Wa aina kalimi Musa, di mana yang selalu bercakap-cakap denganku? Wa kallamallahu Musa taklima, di mana Nabi Musa? Wa aina ruhi Isa, di mana ruhku Isa? Wa aina habibi, di mana kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berdirilah kalian an yaminil arsy, berdiri. Kifu, diri kalian semuanya, diam semua kalian, an yaminil arsy, di sebelah kanan arsy. Ketika semuanya berdiri di sebelah kanan arsy, Nabi berdiri di sebelah kiri arsy. Ditanya, kenapa Rasulullah berdiri di sebelah kiri arsy? Kalau aku berdiri di sebelah kanan arsy, aku sudah pastikan mereka masuk surga. Aku akan melihat rombongan yang masuk surga. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pasti kalau aku berdiri di sebelah kiri arsy, aku akan memberikan syafaat umatku yang akan digiring ke dalam neraka. Subhanallah, sallu ala Muhammad. Demikian cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Cuman kadang-kadang kita umatnya tak cinta-cinta banget Nabi Muhammad. Baca sholawat aja kadang-kadang kita lupa satu hari baca sholat, kecuali sholat. Kecuali sholat, kadang-kadang satu hari kita nggak ingat baca sholawat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi setiap saat ingat sama umatnya. Ayo deh, paling nggak satu hari kita baca sholat minimal 100 kali kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah mengingetin sallu alaihi wasallimu taslima. Karena Nabi sampai di padang mahsyar pun, sampai di alam akhirat juga masih ingat, masih cinta sama umat.
masih berupaya ingin menyelamatkan umatnya. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, ya Ridwan iftah abwabal jinan wa ya Malik iftah abwaban niran. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, buka pintu-pintu syurga. Wahai malaikat Malik, buka pintu-pintu neraka. Thumma yaji'u malakul rahmah bil khulal wa malakul adab bil aghlal was salasil. Datang malaikat rahmah dengan membawa perhiasan-perhiasan dan mahkota-mahkota yang indah. Tapi malaikat Malik datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa belenggu dan rantai-rantai dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa yunadil munadi ya ma'syaral khalaiq unzuru ilal mizan fa innahu yuzanu amala fulan ibni fulan. Thumma yunadil munadi ya ahlal jannah khuludun bila mautun ya ahlan nar khuludun bila maut. Fadzalika qala Allah Ta'ala wa andirhum yawmal khusarat idza qudiyal amr. Allah kemudian mengatakan pada para makhluknya, wahai sekalian makhluk, kata Allah, unzuru ilal mizan, lihat itu timbangan yang sedang menimbang amal fulan bin fulan. Lihat itu timbangannya fulan bin fulan yang sedang ditimbang dari amal perbuatannya. Yang berat timbangan amal kebaikannya, maka berat juga pahalanya. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan maka naudzubillah, timbangan amal kebaikannya Allah siapkan neraka hawiyah, narun hamiyah. Thumma yunadi munadi ya ahlal jannah khulud bila maut. Masuk kalian ke surga kekal selama-lamanya bila maut, tidak mati. Ya ahlan nar, sama ahli neraka dipanggil, hei penghuni neraka, khulud bila maut, kamu pun di neraka kekal, enggak mati-mati. Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Allah ganti siksaan terus menerus. Hancur lebur tulang belulang kita diganti dengan yang baru, terus diganti, sehingga tidak ada waktu kecuali kita mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'an, berikan peringatan kepada mereka di mana ketika pada hari penyesalan, ketika Allah telah tetapkan keputusannya, maka disitulah an-nadamah, penyesalan yang tidak lagi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini satu babnya singkat tapi tajam nih. Nah, singkat bab ini, habis itu satu bab kita baca. Tajam istilahnya, kalau mau kita pikirin nyentil benar sama kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita semuanya, menjadi tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kebaikan, ikhtiar menuju asairina ila taqwa, jalan ketakwaan terus kita ambil agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pilihan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji atfatan ya jiratan alami, ya ughainal judi wal karami,
يا رسول الله من عليك يا رفيع شاني والدرج أدفت يا جيرة العالمين يا أغين الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن يا رسول الله من علي يا رفيع شاني والدرج أدفد يا جيرة يا أهين الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل رحمة علينا وعلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اشفع لنا بشفاعة رسول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أعلم بالصواب ثم قال الباب الثلاثون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوصيكم ونفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله